Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas cerita lengkap manga Boruto chapter 57. Manga Boruto chapter 57 berjudul Eida. Cover manga Boruto chapter 57 memperlihatkan sosok karakter baru yang bernama Eida. Pada manga Boruto chapter 57, cerita dibuka dengan diperlihatkannya Eida, Code, dan Bug. Di sini Code sangat kesal dengan Boro yang melanggar perintah Jigen dengan menyimpan Eida. Code juga tidak mengetahui apa rencana Boro. Bug menanyakan kepada Code mengapa Code tidak melaporkannya kepada Jigen soal Boro. Code menjawab bahwa dirinya tidak yakin dan tidak tega untuk membunuh teman baik. Code tidak membayangkan kalau tindakan Boro akan jadi sangat berguna. Code berniat membangunkan Eida. Namun Bug agak keberatan untuk melepaskan Eida, karena Eida tidak bisa dipaksa patuh hanya dengan kekuatan saja. Selain itu, Eida ada di tingkatan yang berbeda. Kemudian secara tak terduga, Code merubah tangannya menjadi cakar dan menghancurkan kapsul yang menyimpan Eida. Sementara itu di Konoha, Naruto dan Shikamaru sedang melakukan rapat 5Kage. Rapat ini berlangsung online melalui layar komputer. Di sini Shikamaru menjelaskan mengenai Code yang menjadi targetnya. Patroli Konoha meluncurkan beberapa operasi serangan pada markas Kara, namun gagal karena markas Kara terletak di dimensi lain. Ada portal yang tersebar di berbagai tempat menurut Amado, namun itu antara tak aktif dan rusak. Sepertinya Code sudah mengantisipasinya dan memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Kurotsuchi menanyakan kepada Shikamaru apakah tak ada fasilitas yang lain selain markas Kara itu. Shikamaru menjawab pertanyaan Kurotsuchi bahwa kami masih mengikuti petunjuk dari Intel Amado, tapi saat ini semua gagal. Darui mengatakan bahwa kalau tidak ada petunjuk dan apa rencananya. Mitsukage Chojuro menanyakan apa motif dari Code. Shikamaru menjawab bahwa ada dua masalah utama. Pertama, membalas dendam kepada mereka yang melawan Ishiki. Kedua, merawat pohon suci dari Jubi. Gara terkejut kalau kita harus melawan Jubi lagi. Naruto mengatakan bahwa itu sebagian mengapa kita harus menemukan Code sekarang, lalu menggagalkan rencananya. Raikage Darui lalu mempertanyakan mengenai apakah kita bisa mempercayai Amado. Darui curiga kalau Amado memanfaatkan Konoha untuk kepentingannya sendiri. Naruto sendiri tidak mempercayai Amado 100%, tapi Amado membuktikan dirinya saat pertarungan melawan Ishiki. Kalau tanpa bantuannya, desa ini sudah musnah. Kurotsuchi menganggap kalau tindakan Amado itu hanya sandiwara atau bisa jadi karena nyawanya sedang terancam. Dan intel darinya sendiri setidaknya sejauh ini masih bisa dipercaya. Gara kemudian menanyakan kepada Naruto mengenai karma Momoshiki dan keadaan Boruto. Naruto menjawab pertanyaan Gara bahwa kami mencari solusi yang efektif, tapi situasinya tak kelihatan baik walaupun Boruto baik-baik saja. Gara lalu mengatakan kepada Naruto bahwa Kara adalah masalah tersendiri. Jika Momoshiki atau Boruto itu sendiri menjadi ancaman setingkat Ishiki, apakah kau berani melawan putramu sendiri? Naruto menjawab, sebagai Hokage akan kulakukan apa yang harus aku lakukan. Beralih ke pembicaraan Amado dan Naruto sulit mempercayai semua ini kalau putranya sendiri akan menjadi orang lain, yaitu menjadi Otsutsuki yang brutal. Jika kemungkinan buruk terjadi, Naruto akan memilih untuk mempercayainya. Amado mengerti perasaan Naruto karena dirinya dulu punya seorang putri umur 12 tahun, tapi dia sudah mati. Amado kemudian memberikan obat kepada Naruto untuk Boruto. Obat ini adalah obat untuk melemahkan kekuatan Byakugan. Amado menjelaskan dengan melemahkan Byakugan mungkin akan mempengaruhi batas Otsutsukifikasi sel Boruto. Namun Amado tidak menyarankan ini karena tak ada yang tahu efek sampingnya. Kemungkinan terburuk dia bisa mati. Amado mengatakan kepada Naruto bahwa yang terbaik yang bisa diharapkan adalah pembatasan. Kita mungkin bisa menghentikan sementara laju Otsutsukifikasi, walau itu tidak menyelesaikan masalah intinya. Kau harus mempertimbangkan semua itu sebelum mengambil keputusan, walau itu masih tetap keputusan Boruto. Naruto kemudian mengambil obat itu dan berterima kasih pada Amado. Beralih ke fasilitas pengikut Boro, di sini Eida akhirnya keluar dari kapsulnya. Code menyapa Eida, memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena sudah mendadak membangunkan Eida. Eida sendiri hanya diam dan berjalan meninggalkan Code.
Namun secara tiba-tiba Code menusuk Aida dengan cakar melalui sabuk di tangannya yang terhubung dengan sabuk yang melilit Aida. Tujuan Code adalah untuk berbicara dengan Aida. Jika Aida tidak menghiraukannya, maka Code akan membunuhnya sesuai perintah Jigen. Code lalu terkejut karena tangannya tidak bisa menusuk Aida lebih dalam. Tangannya tidak bisa bergerak sesuai kemauan Code. Itu salah satu kekuatan Aida. Aida mengatakan kepada Code bahwa dirinya bukan tidak menghiraukan Code. Karena Aida tertidur lama, dia khawatir nafasnya bau tak sedap. Aida kemudian menyuruh Bug untuk mengantar Code ke bar dan dirinya akan menyusul. Code dan Bug pun pergi ke bar dan menunggu Aida. Code menanyakan kepada Bug apakah Aida tertarik dengan Code. Bug lalu mengatakan kepada Code bahwa Aida sudah mencuri hati Code. Itu adalah kekuatan Aida. Itulah alasan mengapa Code tidak bisa menyerang Aida. Code sudah tamat. Code heran dengan Aida. Penglihatan segala itu saja sudah curang, tapi Aida masih punya kekuatan lainnya. Kemudian Aida tiba ke bar. Aida menjelaskan bahwa ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini, dan Aida bisa mengaksesnya kapanpun. Sebagian besar Aida sangat bosan, namun kadang Aida melihat sesuatu yang menarik, seperti kematian Otsutsuki. Aida mengetahui kematian Isshiki dan saat Code berbicara dengan jiwa Isshiki. Code terkejut dengan penglihatan Aida. Code menanyakan kepada Aida bagaimana cara kerja penglihatannya. Aida menjelaskan kalau kesadarannya rasanya berpindah ke tempat itu. Aida juga bisa melihat ke masa lalu, namun Aida tak bisa melihat kejadian sebelum dirinya lahir. Code kemudian menanyakan kepada Aida apakah dia bisa melihat masa depan. Aida menjawab tidak. Ini bukan kekuatan ramalan. Aida hanya bisa melihat kejadian secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu. Aida lalu menebak kalau Code ingin tahu mengenai bagaimana cara melepas pembatas kekuatan dalam tubuh Code. Code mengatakan yap, agar bisa membunuh Hokage dan Uchiha. Saat ini Code mungkin bisa melakukannya, namun dia tak ingin menyulitkan dirinya. Aida menjelaskan kepada Code bahwa hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya, memakai pengenalan iris dan kode perintah suara. Kedua autentikasi biometrik itu dibutuhkan dan Aida tak tahu apa kata kodenya. Code mengatakan kalau autentikasi biometrik itu bukanlah masalah. Code hanya harus melakukan jurus perubahan dan berubah menjadi Amado. Aida mengatakan kalau itu tak mudah. Amado mengubah matanya dengan alat Sense Ninja. Jutsu perubahan tidak bisa meniru teknologi yang kompleks. Jadi, Code harus membuat Amado bekerja sama atau membawa matanya. Itu sebabnya Amado berlindung di desa shinobi. Tapi Aida akan membunuh Amado jika bertemu dengannya. Itu karena Amado mengubah ulang tubuh Aida dan Amado telah merebut cinta normal dari Aida. Itu yang menyebabkan Aida membenci Amado. Semua orang akan terpikat pada Aida, baik pria maupun wanita. Karena kekuatan Aida yang memaksa mencuri hati mereka, Aida menjadi tidak mengetahui hati mereka yang sebenarnya. Itu yang menurut Aida membosankan dan merepotkan. Aida membenci Amado karena dia membuatnya seperti itu. Bug kemudian berniat pergi, namun Code menahannya dengan sabuk hitam. Bug juga terpikat dengan Aida, namun karena dia pemalu, dia tak bisa memperlihatkannya. Code menjadi paham mengapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkan Aida. Itu karena Boro terpikat pada Aida. Code mempertanyakan kepada Aida mengapa Jigen tidak terpikat padanya. Aida menjelaskan kalau Jigen adalah pengecualian. Ada dua macam hati yang tak bisa dicuri oleh kekuatan Aida, yaitu saudara sedarah dan Otsutsuki. Aida lalu mempertanyakan kepada Code mengenai Kawaki. Aida juga menceritakan kepada Code kejadian saat Isshiki dibunuh Kawaki. Code mengatakan kepada Aida bahwa kekuatanmu tidak berpengaruh kepada Kawaki. Mungkin kau bisa memiliki hubungan normal dengan Kawaki, dan itu juga berlaku pada Boruto. Itu karena Boruto dan Kawaki mengalami Otsutsukifikasi. Aida mempertanyakan tujuan Code, yaitu mengenai menumbuhkan pohon suci dengan memberi makan Boruto maupun Kawaki kepada Jubi. Code menanyakan kepada Aida bahwa apa tidak masalah jika kau harus kehilangan satu pangeranmu. Aida sendiri menjawab tak masalah. Kemudian Aida mengatakan kepada Code bahwa
para kage sedang berunding. Mereka mencarimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Kau tak akan pernah tertangkap. Code mengatakan kepada Aida, "Bagus, kau memang yang terbaik. Aku benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi kuucapkan senang bertemu denganmu, Aida." Aida menjawab, "Begitu juga aku, Code. Aku mengandalkanmu." Code dan Aida sama-sama memegang gelas dan akan bersulang. Itulah cerita manga Boruto chapter 57. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.